Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Insinyur Imam Taufik selaku Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD DIY dan Sekretaris Komisi D DPRD DIY. Yang kami hormati pula pimpinan BPO Daerah Istimewa Yogyakarta, dan yang kami hormati dan kami banggakan ada di sekalian para pejuang di generasi muda, semoga selalu tetap semangat. Alhamdulillah wa syukurillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, karunia serta kesempatan kepada kita semua sehingga kita bisa dipertemukan dalam acara pembinaan kepemudaan atas inisiasi kerjasama dari Tipora DIY dan dari BPO dan Komisi D DPRD DIY. Kalau pas salawat dan salam karena selalu kita curahkan kepada kedua kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, untuk mempersingkat waktu sambil menunggu dari dinas yang hadir, kita mulai terlebih dahulu acara kita pamungkas nanti dengan Bapak Insinyur Imam Taufik. Terus nanti akan membahas tupoksi dari DPRD itu apa. Oke. Mari kita buka pertemuan kita pada siang hari ini dengan baca basmalah doa bersama-sama. Dengan sikap duduk sempurna kita mulai. Cara ngomongnya, cara membahasnya bagaimana? Urusan pendapatan dan belanja itu. Saya jadi di APBD pendapatan kita ada beberapa momentum, beberapa waktu yang memang digunakan untuk kita diskusi, bernegosiasi, ya, dan pokoknya saya itu pada pendapat yang terkait dengan itu. Jadi ada tiga momentum, tiga kesempatan. Terus pertama ya, biasanya di bulan Mei, Juni, Juli. Ini setiap tahun kita hitung-hitungan ya, dengan persaudaraan, dengan Pak Gubernur. Sisa kemarin itu berapa? Nah, itu. Jadi setiap tahun ini harus ada teman-teman ya. Jadi kemarin dikasih uang sekian, kemudian dipakai berapa, sisanya berapa. Gitu. Ini bulan Mei, Juni, Juli, maksimal Agustus. Nah, itu. Boleh. Nah kemudian setelah ketemu berapa sisa anggaran tahun kemarin. Kemudian bicara soal untuk apa sisa anggaran tahun kemarin itu. Nah, untuk apa itu pelaksanaannya bulan September, Oktober, November, Desember. Itu. Ini pendapatan PGD itu 6,35 triliun. Ratusan ribu. Jutaan ini tinggi pasti triliunan. Angkanya aku ngerti, triliunan 6,35 T. 1 T itu kok nolnya berapa mas? 1 T berapa? Nolnya berapa? 12 ya. Masih 1 juta kan kurang gitu. Jadi 1 juta mas juta itu tunggal triliun. Total DIY itu pendapatannya 6,35. Dan pendapatan yang paling gede itu dari pajak kendaraan bermotor. Jadi dengan ini kok bagaimana motor rutin ya bayar pajak setiap tahun. Jadi kalau dengan rutin bayar pajak setiap tahun, itu membantu pemerintah DIY untuk melaksanakan program kerja. Jadi kira di total kalau membayar pajak kendaraan itu setahunnya kita 2 triliunan, 2 T bagi motor-motor panjang itu mubah mobilitasnya. Dan tahun ini ya bulan Februari ini sudah mulai dilakukan
denda. Ya. Jadi kalau yang telat rong dino denda 20%. Di belok dilihat ya, ada luasannya masa pajak berapa ini dilihat dan sampai itu setelah. Kalau nanti ada kemudian ini tahun depan ada kemudian. Nah itu. Ini. Nah ada sekalian ya para peserta ya. Kemudian belanjanya berapa? Belanjanya ini sebenarnya 6,48 triliun. Ini belanja. Belanja apa? Di antara pendapatan dengan belanja itu lebih banyak belanja. Nah ini kalau dalam kehidupan sehari kita itu jangan dipraktekkan. Kalau di kehidupan sehari itu usahakan ya antara pendapatan dengan belanja itu ya lebih banyak pendapatan. Kalau terpaksa utang, boleh nggak utang? Boleh. Utang itu menurut teori ya, itu maksimal angsurannya itu 30% dari pendapatan palingan. Ini dengan pendapatannya 9 juta, maka sehingga angsur maksimal 10 juta. Langsung nanti pendapatannya 1 juta, kemudian utangnya seulangnya 600.000, mesti total. Ini masalah. Nah, kalau kita sekalian ya, di antara belanja yang ada di APBD itu, ya, anggota dewan ini diberikan kesempatan untuk apa? Untuk mewujudkan sebagian aspirasi masyarakat. Apa-apa itu? Anggota dewan ini punya kewenangan sebagian untuk apa? Untuk mewujudkan aspirasi masyarakat. Contoh, tahun ini di Karangasem, ya, itu ada kegiatan namanya PSU, program sarana utility, torblok, panjang 340 meter, ini senilai 200 juta. Nah ini kemarin orang ngintip ya Pak, ini di wilayahnya itu butuh pengacoran sudah selesai. Mau di gedung begitu, gedung itu tahun 2022. Ini, nah, oleh karena itu ya, ini saya menyarankan kepada berdua. Caranya gimana? Soalnya ini iso yang pilih anggota dewan itu berpotensi jadi. Ini berpotensi jadi. Karena dia jadi itu punya kewenangan. Kewenangan apa? Kewenangan untuk ya, mengalokasikan APBD ya, di daerah di pertemuan yang masyarakatnya memberikan kepercayaan. Ini, dan ini saya penting, jadi harus menyawas sama sesuatu. Ini pada dewannya sudah bagi orang bagi orang itu, kamu berugi. Dari soal kecangnya anggaran ini kamu tanya. Kenapa? Tadi dia punya kewenangan apa? Mengalokasikan sebagian APBD ke pertemuan atau tempat-tempat. Termasuk kegiatan biasa hari ini itu kan banyak bagian dari fungsi saya, fungsi budgetingnya di saya. Artinya kegiatan sosialisasi pemuda ini kan yang membiayai itu PBD. Nah kemudian saya punya kewenangan. Apa kewenangannya? Kewenangannya menghadirkan peserta. Jadi peserta gampang pesertanya dunia panel para pokok itulah kemenangan juga dalam bidang anggaran. Ini sebagai kecil dari sudah dikasih dari anggaran kita 6 triliun itu kita nikmati pada siang hari ini. Ini yang pertama. Ya.
Nah, yang kedua, yang tugas saya adalah membentuk peraturan daerah, membentuk perda. Ya. Itu tugas dewa itu ya, perda, bikin peraturan daerah. Nah, peraturan daerah apa mas? Pentingnya apa? Jadi peraturan daerah itu adalah produk hukum bersama ya, yang disepakati antara pemerintah daerah dengan DPRD sesuai dengan masalah dan kebutuhan yang dihadapi oleh daerah. Ini contoh nih. Saya dulu saya pernah di kabupaten ya. Di kabupaten itu dulu pernah membahas perda tentang retribusi. Retribusi masuk tempat wisata di daerah. Nah, awalnya retribusi itu cuma Rp3.000. Rp3.000. Selama itu tidak naik, tidak ada perubahan perda, maka warga yang masuk sana sejauh ngomong ini udah ada perubahan perda. Jadi dibahas, teman-teman itu, kemudian muncullah sekarang angka 10.000. Jadi angka 10.000 itu didapatkan hitungan, ya, pembahasan, diskusi. Nah setelah didok, nah 10.000 itu sudah berlaku. Jadi yang awalnya 3.000, kemudian naik menjadi 10.000. Jadi katanya berkertas itu ya, pasal-pasal, tapi akhirnya apa? Mengikat kepada masyarakat. Itu ada. Walaupun ya memang jarang masyarakat yang memperhatikan kayak gini ya, jarang-jarang. Nah sekarang ini, mas-mas, bapak, ya, saya sedang membahas perda tentang pemajuan dan pemberdayaan bawahan. Nah di sana itu ada satu pasal, pasal 14 disebutkan pemerintah daerah setiap tahun memberikan anggaran untuk pemajuan dan pemberdayaan kelurahan dan kelurahan minimal 1 miliar. Nah, itu jadi beromongan melalui ini bisa disepakati itu sasur akan berlaku. Berlaku apa? Suatu PDG itu punya kewajiban tahun dari gunung familia, mulu familia, Kuala Tengah familia, Gading familia. Itu jadi dampak perda itu bisa menambah kesejahteraan, bisa juga menambah beban masyarakat. Ternyata itu masuk tempat wisata itu dulunya 3.000 jadi 10.000. Gimana itu di perda itu? Jadi gara-gara perda itu ya, termasuk misalnya PBB itu tidak ada. Ini, ya, itulah dari DPR. Jadi yang ketiga ya tugasnya adalah mengawasi pelaksanaan peraturan daerah. Ini tugas saya yang ketiga. Nah, yang keempat, ini tidak masuk di dalam namanya peraturan ya, ataupun perda, tapi ini justru sering dilakukan, yaitu tugas advokasi dan pendampingan. Maksudnya advokasi itu mendampingi, dan membela siapa? Kepentingan masyarakat di dalam menuntut pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah. Contoh misalnya ini mas, ini ada warga nih, warga, juga ada komisi D, komisi yang urusannya dengan rumah sakit ya. Warga masuk ke rumah sakit urusan, kemudian warga ini juga punya kartu, tidak masuk di dalam anggota PBI namanya. PBI itu anggota masyarakat ya, yang dibiayai untuk BPJS-nya oleh pemerintah. Nah, biasanya warga hati saya itu langsung memang belum apa pak, nanti warga dulu diberikan RSUD untuk berkata
waktu telepon saya mereka. Nanti saya menang-menangi, terus tenang saja, terus kirim saja foto KTP, kemudian nomor HP yang nunggu. Kenapa? Jadi warga jadi ayam, suruh kirim foto KTP pasien dan suruh kirim nomor HP yang nunggu. Ini, nah, terus setelah kirim, saya kirim ke staf saya, urusan ini sampai sos. Jadi setelah itu yang HP yang nunggu dibel sama tanda sos. Bel untuk diberikan petunjuk. Nah ini berarti dari advokasi, membela kepentingan masyarakat. Inilah tugas apabila. Ini yang pertama ya, terkait dengan tupoksi. Oh ya, soal pengawasan ini kurang pengawasan. Jadi misalnya ada kegiatan kerjaan gitu ya, ini dianggap tidak sesuai dengan harapan ya, nanti bisa WA saya. WA nanti kemudian saya hanya meneruskan ke pihak terkait dengan apa yang mengurusi kegiatan ini. Nah, misalnya ada PSU ya, PSU ada sobrok, kayaknya hasil orang bagus, ya nanti kita WA-kan kepada dinas, nanti dinas akan meminta kepada rekanan untuk memperbaiki. Ini bagian dari masalah. Yang kedua, ini kaitannya dengan masalah kepemudaan. Jadi bagaimana pemuda yang ideal, pemuda yang ideal atau ya agak memenuhi harapan. Nah, memang tentunya nanti sudah masuk kriteria ini. Nah, saya singkat ya, pemuda yang diharapkan itu adalah pemuda yang hebat, pemuda-pemudi yang hebat. Hebat itu apa? Hebat itu dalam bahasa Inggris ya, above average, di atas rata-rata. Tapi di sini bukan hebat seperti itu, ini hebat ini adalah singkatan. Hebat itu singkatan. Apa singkatannya? Nomor pertama adalah apa? Wah, hebat. Apa ya? Aduh, biu. Jadi hanya adalah humble. Bahasa Jawa. Humble itu rendah hati sekaligus sumai. Rendah hati tidak sombong. Tidak sombong tapi tidak lapar. Sumai. Gaul yang positif. Inilah pemuda yang baik. Jadi rendah hati dan tidak sombong. Humble. Ini adalah satu keadaan yang sangat dibutuhkan para pemuda-pemuda kita ini. Jadi jangan sampai para pemuda ini terkesan otak itu karena jalan tersenyum jadi mengkotak. Senyum itu penting ya. Jadi itu bagian dari ciri khas orang yang humble itu senyum. Nah, senyum. Udah hamil nih Pak. Biasanya Pak senyum itu setengah jadi solusi. Coba ya, dengar aja ya. Ketika ketemu orang tersenyum, mesti orang lain yang tersenyum. Gimana? Coba di sebelahnya. Jadi kalau ada masalah itu tangannya senyum. Jadi dia akan menularkan energi kepada orang lain. Tidak bagaimana? Ini, ambil ya. Ini, apalagi kalau panjenengan itu nanti bergerak di dunia bisnis, ya. Dunia usaha ya, yang berhubungan dengan orang. Maka modal utama kita adalah kita harus pandai tersebut. Nah, ya, dan semacam. Kenapa dia? Karena orang itu ada
dia punya kebutuhan, misalnya kebutuhan fisik, tapi kebutuhan itu sifatnya dalam bentuk perhatian. Bentuk perhatian. Oke. Jadi orang itu dengan digrapi itu dia cenderung merasa senang dan merasa diperhatikan serta merasa dihargai. Ini yang pertama. Yang kedua, hebat, itu namanya excellent. Excellent itu punya apa? Keunggulan, punya sesuatu yang memang bisa diandalkan untuk mengalami kehidupan. Betul. Excellent. Dan saya kira masing-masing kita ini punya keunggulan setelah kita kenal. Nah, kadang-kadang keunggulan itu kan tertutup dengan pikiran. Pikiran kita. Nah, pikiran kita yang paling menutupi keunggulan kita adalah pikiran yang negatif. Ya, negatif. Pikiran negatif apa contohnya? Kuraiso. Angel. Nah itu sudah menutup. Jadi kalau misalnya waktu pikirannya positif itu ya, dia bilang aku iso. Ini gampang. Gampang iso itu mereka akan memberikan afirmasi kepada diri. Minjem diri. Bahkan ketika menghadapi persoalan yang sulit itu, kalau kita sudah mengatakan saya bisa, maka alam dan program itu akan namanya sistem alam semesta yang mendukung, sistem semesta yang mendukung kita. Ya, excellent. Makanya ya, sebenarnya masih muda-muda ya, coba digali potensi dalam diri kita itu apa yang paling termasuk dalam bidang ekonomi ya, dalam bidang bisnis juga begitu. Nah ini kalau bisa ya itu jangan terlalu banyak coba-coba. Ya banyak coba-coba itu orang-orang. Ya saya punya teman itu, hobinya cuma coba. Belum rampung aja coba ini, belum rampung aja coba yang lain. Nah seperti itu. Nah itu udah pernah jadi asal. Sekarang itu kalau dia serius dalam satu bidang misalnya ya bidangnya angkringan. Itu angkringan. Ya, jangan segala kan angkringan itu. Saya punya teman Pak Dewati, kepala itu. Dia itu punya 22 angkringan. Dulu dia masa itu dia seriusi angkringan. Kemudian ternyata berkembang. Sekarang dia punya 22 angkringan. Jadi kita bayangkan, kalau semalam satu angkringan itu hasilnya 100 juta, 100 ribu ya, 100 ribu punya. Nah kalau impor itu kira-kira berapa? Semalam 2 juta setahun Pak. 2 juta. Itu jadi kata burung angkringan itu sebenarnya konglomerat Luya tadi Pak. Nah itu ada yang jualan apa yang sekali-sekali itu kan jadi salah kan akan menjadi andalan dalam ada kehidupan ini. Dalam bidang apapun, soal pendidikan, nah supaya bisa excellent ya, karena salah satu penopangnya itu adalah kita harus banyak belajar, banyak belajar. Serem. Nah yang ketiga hebat itu brave, BRAVE, brave artinya berani, berani. Jadi memang kadang hidup ini ya kita harus memilih. Jadi kita ini hidup ini memilih, ujiannya kita memilih. Nah untuk bisa memilih A atau B itu pada ujungnya dibutuhkan keberanian. Terus mana pilih dan nanti di setiap pilihan itu ada risiko-risiko yang mungkin bisa kita tanggung, dan itu juga harus dihitung risikonya.
Di setiap sesuatu yang kita lakukan itu selalu mengandung risiko, tapi percayalah bahwa kita akan mampu menanggung risiko terbesar yang mungkin melanggar. Dan yang kedua, ya, kita ini bukan hanya urusan raga kita, urusan jasa kita, tapi dalam diri kita itu ada komponen yang namanya akal kita, akal pikiran. Nah, akal pikiran ini juga harus diberikan perlakuan yang adil. Apa keadilan kita kepada akal kita? Yaitu kita ini ya, harus punya perhatian juga terhadap urusan nambah ilmu. Karena ketika kita ini punya perhatian terhadap urusan nambah ilmu, maka sama, jadi derajat kita akan menambah. Misalnya, jadi bagaimana menanam pisang yang dalam waktu 3 bulan sudah panen. Jadi ilmu ini penting sekali dalam untuk menangkap derajat kita di bidang kita masing-masing. Ini namanya komponen akal kita. Kemudian yang terakhir adalah roh atau spiritual. Nah ini, ya. Jadi kita ini ya, dalam diri kita itu ada kebutuhan spiritual, transcendental. Nah ini yang ada sebagian yang tidak begitu perhatikan. Terus kemudian malam dulu. Ini ada kebutuhan yang itu sangat penting ya, kebutuhan mental, spiritual, roh. Nah, ini kalau kita penuhi ya, membuat kehidupan kita ini menjadi kehidupannya yang seimbang. Terima kasih. Kemudian yang terakhir sekali ini ya. Jadi saya sifat juga yang terakhir adalah independen. Menjadi pemuda-pemuda yang mandiri, dia bisa namanya kalau dalam bahasa Arab mandiri ala kasbi, mampu untuk berusaha. Ini semua yang hadir ya sudah mandiri, enggak ya? Jadi seadanya mungkin senang. Beda ya kalau kita ini mendapatkan uang ya, dari usaha sendiri dengan kita ini dapat uang dikasih itu sangat beda. Sangat beda. Jadi sedikit indikasi itu dua perak akhirnya mereka itu soalnya jualan apa gitu ya. Pernah saya tuh jadi tukang ojek dari kampus 3 itu ada orang datang dan pindah kemana itu ojek. Pernah jualan beras waktu mahasiswa, tawarannya ke dosen-dosen. Jadi rasanya enak gitu. Jadi mahasiswa nggak punya penghasilan tuh rasanya enak, duitnya itu enak. Kalau masih dikirim orang tua. Jadi mandiri penting ya, mandiri. Dan itu ya itu butuh mental. Jadi kalau mandiri itu butuh mental yang kuat ya. Karena awalnya malu dan sebagainya. Tapi kalau sudah terbiasa dijalani misalkan apa namanya misal terbiasa. Nantilah kalau mas-mas berapa ini sudah relatif mandiri semua ya. Memang tujuannya apa? Kalau orang mandiri itu sejak kaki balik bisa menumbuhkan apa? Menumbuhkan potensinya. Jadi kan gitu ya, dan sambil menunggu dari dekorat ya, kita ingin diskusi yang juga bisa. Baik, terima kasih kepada Pak Imam Taufik yang sudah menyampaikan pemaparannya. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Bapak Imam Taufik. Baik, ada semangat ya. Tadi Bapak Imam sudah memaparkan bagaimana tentang karakter seorang manusia yaitu hebat. Masih ingat hebat? Hal itu apa?
humble, terus excellent, brave, terus agile. Nah, apa strength, orang transgender. Jadi hubungannya dengan sang Khalil bersama pada Bapak Rio Sartosen selaku Kepala Balai Pembinaan Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Jakarta. Dia langsung mohon berbagi dan berikan waktu kepada Bapak Rio dan selamat datang juga pada Ibu Dini yang bersama dengan Pak Rio sudah hadir tadi. Pada Bapak Rio kami silakan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat sejahtera untuk kita semuanya. Saya hormati Pak Imam dan ini Pak Imam ya. Bapak Ibu semuanya, teman-teman pemuda yang saya banggakan yang berbahagia. Jadi terima kasih untuk kehadirannya. Jadi ini yang ketiga kalinya saya di sini, jadi untuk ketiga kalinya seperti kedua kami tidak ini yang datang ini yang terakhir. Jadi begini, lebih kepada kegiatan ini yang perlu kami sampaikan kepada teman-teman pemuda bahwa kegiatan ini diselenggarakan atas kemitraan kami dengan Komisi D di DPRD Istimewa Yogyakarta. Jadi kami itu kemarin itu muter di 30 titik di seluruh tinggi. Kemarin di kami juga, kemudian di mana lagi di seluruh tinggi. Ada 30 titik sesuai dengan konstituen masing-masing anggota dewan yang ada di Komisi D. Intinya bahwa kami ini menyampaikan beberapa informasi berkait dengan program yang kami lakukan yang dilakukan oleh pemerintah daerah DIY melalui Balai Pemuda dan Olahraga. Kami di bagian dari Dinas Dipora yang khusus menangani masalah kepemudaan dan olahragaan. Cuma di sini temanya terkait dengan kepemudaan, makanya saya maklumnya ke yang terkait dengan kepemudaan. Nah, beberapa program yang kami lakukan sebenarnya yang kami sampaikan ini mungkin boleh dibilang kegiatan kami sudah selesai semuanya karena tahunnya sudah berakhir Pak ya, tinggal 1 bulan lagi. Tetapi sekalipun demikian bahwa kegiatan kami akan selalu berlanjut untuk tahun-tahun berikutnya. Di 2024 tinggal kita menunggu di ketok saya ditetapkan sehingga Januari kami sudah bisa action. Apa program kami yang kami lakukan? Jadi kalau melihat dari tupoksi kami adalah membina dan mengembangkan dan mengelola kepemudaan di daerah Yogyakarta. Nah, tema pembangunan di 2024 atau sesuai dengan RPJMD-nya itu adalah pengembangan wilayah selatan, namanya peningkatan untuk SDM. Ya, termasuk juga adalah peningkatan pemberdayaan di daerah kemiskinan, itu yang kami lakukan. Nah, yang paling utama adalah kegiatan pengembangan kewirausahaan yang kami bersama dengan anggota DPR ini punya kegiatan namanya pelatihan pemasaran online, yang mana pemuda-pemuda itu kita latih untuk melakukan atau untuk bisa memahami bagaimana melakukan pemasaran secara online, yang kemudian mereka setelah itu kita bantu dengan masing-masing 1-2 laptop. Terakhir kemarin kita baru menyerahkan utamanya untuk pemuda yang ada di kantong kemiskinan itu mana Mbak? Ini kemarin kantong kemiskinan klien ya? Klien ya? Klien sama satu hari. Kalau itu khusus pemuda yang ada di daerah itu karena mereka memang ada di daerah kantong kemiskinan. Sedangkan kalau yang pocket ini kita sebenarnya ada banyak, ada 678 orang atau terbagi dalam 229 kelompok yang kita latih itu. Dan
Nah, untuk mendapatkan itu tentunya teman-teman yang punya keinginan, punya minat bisa mengaksesnya lewat e-pokir, yang mana proposal itu diajukan melalui anggota dewan ke Pak Imam. Nah, nanti Pak Imam akan menghandle dalam e-pokir. Dari hasil entrian itu nanti akan kami ambil untuk menjadi program kami. Jadi program pemerintah itu ada dua yang bisa cara mengaksesnya, bisa melalui e-pokir yaitu melalui anggota dewan, tapi bisa juga melalui kami Dinas Dipora yang nanti kami seleksinya melalui verifikasi proposal. Karena pemasaran online ini kami lakukan dalam tiga bentuk, yaitu yang pertama adalah melalui e-pokir, yang kedua melalui kantong kemiskinan, yang ketiga secara mandiri kepada pemuda yang memang punya minat tertarik dengan hal tersebut, sehingga mereka bisa melakukan mengajukan proposal ke kami. Cuma memang kalau yang untuk pemuda mandiri itu kuotanya tidak terlalu banyak, cuma 40 atau 50 ya? 40, cuma 40 kelompok ya? Satu kelompoknya 4 orang. Oh, 10 kelompok 4 orang, jadi 40 orang yang kita berikan. Tapi kalau yang melalui e-pokir ini yang diakses melalui dewan ini ada banyak, kita ada 229 kelompok. Tapi itu sudah selesai. Sedangkan yang besok ada 200, ada 222 ya. 212 atau 222. 202 sedikit turun. Cuman yang saya sampaikan ini, apabila teman-teman pemuda tertarik, itu paling cepat munculnya di 2025. Karena apa? Karena yang 2024 itu sudah diketok anggarannya, sudah selesai. Jadi mekanisme anggaran itu disusun 1 tahun sebelumnya atau H-1. Sehingga manakala nanti teman-teman itu tertarik dengan program itu, untuk bisa memahami hal itu bisa mengajukannya segera mungkin, karena di dewan itu biasanya di awal Januari sampai Februari itu harus sudah masuk semuanya, sehingga itu nanti yang akan kita ambil untuk kita usulkan ke dalam usulan kegiatan di 2025. Jadi sekalipun 2023 ini saya sampaikan ke teman-teman, bukan berarti tahun 2024, karena 2024 itu sudah disusun di bulan Februari Maret tahun yang lalu, sehingga yang akan yang kami sampaikan itu bila nanti akan ada proposal masuk, nanti baru eksekusinya di 2025. Dibahasnya besok tanggal 2 bulan sekitar Februari Maret itu dibahas di kami sebagai usulan awalnya. Sedangkan teman-teman dari dewan itu mengentrinya ke e-pokir itu di bulan Januari Februari. Tata caranya atau mekanismenya seperti itu. Itu untuk program yang pemasaran online. Dan di samping itu kegiatan-kegiatan yang lain yang kami lakukan, tapi juga tidak terlalu besar nilainya sebagaimana yang pemasaran online, namanya pokir. Itu ya termasuk satunya sosialisasi kepemudaan ini. Ini ada di 30 titik. Kalau untuk tahun depan kita ada separuhnya Pak, cuma dikasih 15. Kemarin tidak full berjuangnya, dari naik 45 malah turun menjadi berapa? Menjadi 15 titik. Semoga nanti kami masih bisa juga bertemu lagi dengan teman-teman pemuda untuk menyampaikan program yang ada lagi yang mungkin belum kami sampaikan pada saat ini. Kami juga ada pelatihan kewirausahaan, pemberdayaan kewirausahaan yang kami juga rutin melakukan itu. Kita sentra-sentra wirausaha yang sudah mandiri itu kita berikan sosialisasi, kita motivasi untuk kita bisa mengikuti lomba yang kemudian apresiasinya juga bisa dipergunakan untuk tambahan modal besar. Atau total kemarin apresiasi yang kami berikan untuk juara 1 sampai dengan 6 itu ada 126 jutaan paling.
boleh dibilang banyak, boleh dibilang tidak, karena untuk usaha yang mungkin masih pemula barangkali dengan modal sedikit juga sudah lumayan untuk bisa berjalan. Tapi untuk yang sudah gede mungkin dengan apresiasi yang seperti itu mungkin juga masih belum apa-apa. Tetapi lebih dari itu yang penting bagi kami adalah bukan seberapa besarnya apresiasi, tapi bagaimana kami bisa mendorong, bisa membangun usaha-usaha muda dengan usahanya yang beraneka ragam itu tetap berjalan, tetap eksis, sehingga dari waktu ke waktu bisa tumbuh dan berkembang, tidak malah menjadi hilang atau atau tidak bisa bertahan lama. Ya biasanya memang untuk teman-teman pemuda itu ketika mereka mulai melakukan satu usaha, kadang itu kita tidak sabar. Kita kepinginnya itu instan, melihat wah kalau saya kok mau kafe rame kan, kita terus ikut-ikutan buka dengan modal yang besar dan kita bikin tempatnya sedemikian rupa, tetapi dari waktu-waktu pemudanya semakin sedikit, sehingga akhirnya tidak jalan atau itu. Dan kadang-kadang kita sudah mau langsung di yang mesti harus kita evaluasi kenapa tidak bisa seperti itu. Kegiatan yang lain yang baru ini, yang barangkali juga bisa menarik teman-teman. Jadi kami punya akses untuk pemberian beasiswa pendidikan berkelanjutan bagi pemuda. Jadi kami punya punya kegiatan untuk memberikan beasiswa kepada para pemuda yang kepingin kuliah tetapi dari keluarga yang tidak mampu atau yang punya prestasi, akan kami bantu pendidikannya sampai lulus sarjana atau selama 8 semester atau selama 4 tahun. Setiap tahunnya kami berikan beasiswa sebesar 10 juta rupiah. Jadi misalnya ada teman-teman yang pengen kuliah, kok biayanya tidak mampu, ya, nanti bisa mengajukan. Memang ini baru kegiatan kami untuk tahun pertama, mungkin belum banyak. Otak kita kalau di sosialisasi kemarin saya maturnya cuma 50, kemarin DD bisa menjadi 150, Pak, kita 150 sekarang. Artinya 150 bisa menjangkau, harapan kami bisa, ya minimalnya untuk memulai itu nanti bisa terlaksana. Cuman formatnya nanti seperti apa, tentu nanti masih kami pikirkan, judisnya mau seperti apa, apakah nanti kami kelompokkan dalam satu universitas atau siapapun bisa kuliahnya di mana, itu bisa kita komunikasikan lebih lanjut lewat judis yang akan kami bahas. Tapi kalau dari sisi anggarannya kita sudah siapkan untuk 150 orang 10 juta hingga 1,5 miliar sudah siap anggarannya. Dan beberapa kegiatan lain yang kami lakukan yang tentu di luar APBD, kami juga punya akses dari kementerian yang selalu menjadikan Jogja itu sebagai sasaran kegiatan, baik sebagai tempat penyelenggaraan maupun sebagai sasaran pesertanya. Seperti hari ini tadi juga ada pelatihan kepemimpinan pemuda. Kami kemarin diminta untuk menyiapkan 100 pemuda yang terkait dengan masalah pariwisata, kemudian seni dan budaya, kemudian juga kemarin yang hari ini masuk kepemimpinan pemuda, kemudian yang satunya lagi kemarin masalah pembangunan pemuda. Sehingga program yang lewat aspirasi dewan melalui Kokin itu aksesnya lewat dewan, dan boleh saya bilang itu mesti akan terakomodir sepanjang di dewan nanti di RT di dalam Kokin. Dan perlu kami sampaikan juga, sekalipun hari ini kita bicara pada pada masalah kepemudaan, tapi Komisi D itu kan punya mitra dengan 10 9 SKPD yang masing-masing juga ada seperti itu, ada program-program yang bisa diakses lewat UKIR tadi. Sehingga sebenarnya
melalui kegiatan ini ada banyak hal informasi yang bisa yang bisa disampaikan atau yang bisa diraih oleh teman pemuda itu tidak hanya dari kepemudaan saja, tetapi juga dari yang lain yang menjadi mitra dari komisi. Misalnya pengen apa kita berikan, tidak hanya tiap kelompok tapi tiap orangnya dalam satu kelompok itu kita berikan. Itu yang terkait dengan kegiatan yang ada ikutannya dengan bantuan. Kalau yang lainnya lebih kepada kegiatan-kegiatan yang sifatnya itu pemberian keterampilan, pemberian informasi, pemberian pemahaman terkait banyak hal dengan apa yang ingin kita ketahui. Misalnya ada pemuda yang punya bidang usaha, kesulitan dalam hal pengurusan izinnya misalnya, dan di dalam pelatihan itu kita ada narasumber. Masalah bagaimana kita kesulitan permodalannya, dan BPD kita hadirkan karena di sana ada program program bantuan dengan bunga rendah atau dengan kompensasi yang rendah yang tidak akan memberatkan bagi usaha-usaha pemula untuk bisa mengambil modal di sana. Termasuk juga ketika kita ingin mengambil sertifikasi halal, biasanya kami dari Badan POM atau Dinas Perindustrian itu kita dapatkan sebagai narasumber. Karena itu monggo, tapi dua hal yang barangkali bisa menarik dan yang tadi yang COVID dengan yang program beasiswa itu yang langsung mengenal dan itu berupa bantuan yang akan kami berikan. Tapi kalau kegiatan-kegiatan yang lain, bisa cuma kegiatan pelatihan sosialisasi seperti ini, ada narasumber, kejadian datang, terus nanti pulang. Cuman tambahannya itu berupa wawasan, pengetahuan ataupun keterampilan tertentu. Tapi kalau yang diikuti dengan bantuan itu lebih pada tadi yang mungkin melalui anggota dewan, kemudian di kegiatan di daerah kemiskinan, kemudian satu lagi secara mandiri. Apa yang saya sampaikan ini ketika itu nanti tertarik, itu eksekusinya mestinya atau akan terjadi di 2025 dengan catatan dalam waktu yang tidak terlalu lama, kan sudah bulan Desember, sehingga dalam 1-2 bulan ke depan kan proposal harus sudah disampaikan melalui Pak Imam selaku anggota dewan, sehingga nanti di sekretariat komisi akan mengentry di dalam EPOKIN, sehingga nanti pada saatnya berapa jumlah yang ada di situ yang akan kami ambil untuk kita programkan atau kita anggarkan melalui kami. Atau kalau kami di SKP itu kan lebih kepada mengusulkan saja, tapi yang menetapkan itu antara anggota dewan dengan eksekutif, dalam adalah tim anggaran pemerintah daerah. Saya kira ini singkat yang kami sampaikan. Barangkali nanti ada beberapa pertanyaan yang perlu dipertajam, diperjelas, kami persilahkan untuk bersama-sama nanti kita diskusikan. Terima kasih, ada kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita berikan tepuk tangan yang luar biasa ya. Sekali lagi yang semangat tepuk tangannya. Acara kita sudah pamungkas. Saya kira yang tadi disampaikan Pak Beliau ya, terutama soal bisnis online, yang kedua soal beasiswa pemuda, itu lebih lanjut nanti akan dibicarakan dengan Komisi D juga. Karena yang menaikkan kita jadi dulu usulan pertama Pak Beliau itu 50 Pak. 50 kemudian kami Komisi D minta bagi tingkatkan jadi 150 untuk percobaan awal. Ini kalau berhasil sukses, mudah-mudahan ke depan bisa ditambah oleh 150 dari 1.500. Sehingga begitu, jadi kami masih perhatian dan perhatian dari teman sekalian dan manfaat buat saya dan buat kita semua. Baik, sekian acara kita pada sore hari ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada narasumber-narasumber yang ada di depan.
dan para peserta yang masih semangat, kalau masih makanya pada kandung-kandung organik. Baik, yang nanti insya Allah akan hadir. Apa? Baik, kita tutup dulu acara kita pada acara ini. Tapi sebelumnya saya selaku mendapat acara, mohon maaf atas segala salah dan gelap. Mangan ketupat nganggo santen. Mangan ketupat nganggo santen. Ketupat yang nganggo santen. Ya, kita tutup dengan doa bersama. Dengan